pembimbing mata kuliah komunikasi dan e-bisnis. Di sini kami ingin memaparkan hasil presentasi kami, yang dimana anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Francisca Veronica Panjaitan, Syakira Pasha Chandra, dan Rizkia Fitri Rumahorbo. Berikut adalah hasil dari kerja kami. Yang pertama itu kami mensurvei all shop hijab, namanya hijabsunshine.co. Pemiliknya adalah Sagina Rahmadani. Alasan pemiliknya untuk membangun hijabsunshine.co adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah yang sedang ditempuh oleh pemilik. Walaupun tugas mata kuliah tersebut telah selesai, hijabsunshine.co masih berjalan hingga sekarang. Lama usahanya itu sudah berdiri sejak 1 April 2021. Hingga sekarang, all shop ini masih aktif dan semakin banyak konsumen yang berbelanja di all shop ini. Dengan penjualan yang berupa sistem PO, hijabsunshine.co mampu mempertahankan keyakinan konsumen hingga saat ini. Peluang usahanya, dengan semakin banyaknya perempuan-perempuan muslim yang sadar akan kewajiban mereka untuk menutup aurat, tetapi tetap ingin tampil modis, menjadikan pemilik yakin bahwa hal itu bisa dijadikan peluang agar memiliki usaha yang dapat bertahan lama. Maka dibentuklah hijabsunshine.co yang menjual hijab-hijab kekinian yang pastinya disukai oleh anak-anak muda. Persaingannya, pada setiap usaha pastinya memiliki persaingan. Pada all shop ini, persaingan datang dari pemilik-pemilik all shop yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Tetapi hijabsunshine.co tetap berusaha agar persaingan tersebut tidak menjadikan usahanya menjadi bangkrut. Ada beberapa hal yang dilakukan pemilik untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya adalah selalu menjaga kualitas produk, memberikan gift kepada para konsumen, mempercantik kemasan produk, dan juga memberikan potongan harga. Keuntungannya, selama beroperasi, hijabsunshine.co pastinya sudah memiliki keuntungan. Tetapi keuntungan tersebut belum terlalu banyak hingga bisa dipakai untuk berfoya-foya. Keuntungan dari all shop ini masih dipakai untuk kelancaran usaha saja. Misalnya seperti mengupgrade kemasan produk, menambah stok produk, biaya iklan produk, dan lain sebagainya. Menurut pemilik, keuntungan setiap periode PO bisa mencapai 50-100% dari harga modal. Kerugiannya, selama beroperasi, hijabsunshine.co belum mengalami kerugian yang sangat berdampak. Kerugian pasti ada, tetapi kerugian tersebut dapat ditutupi dari keuntungan periode PO sebelumnya. Macam-macam kerugian yang dialami hijabsunshine.co adalah konsumen yang tiba-tiba membatalkan pembelian, produsen yang salah mengirimkan produk ke hijabsunshine.co yang berimbas, konsumen marah-marah, dan lain sebagainya. All shop kedua yang kami survei adalah Madu Sialang asli Riau. Pemiliknya adalah Fahri Hafiz. Alasan pemilik untuk membangun usaha ini adalah usaha ini merupakan usaha keluarga yang sudah lama digeluti oleh keluarga pemilik. Tetapi oleh orang tua pemilik, usaha madu ini hanya dipasarkan di warung-warung yang ada di Provinsi Riau saja. Semenjak pemilik masuk kuliah, pemilik menawarkan diri ke orang tuanya bahwa ia ingin memasarkan madu ini secara online. Lama usahanya sudah cukup lama digeluti oleh orang tua pemilik all shop, tetapi jika dipasarkan secara online, usaha ini baru berjalan sekitar 1,5 tahun. Faktor peluang usaha, madu memberikan banyak manfaat untuk semua orang, terutama madu murni tanpa campuran apapun, apalagi jika madu tersebut dipanen di peternakan sendiri. Masa pandemi pun bisa dijadikan peluang oleh pemilik agar madunya bisa cepat laku. Karena pada masa pandemi, semakin banyak orang-orang mengkonsumsi madu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Persaingan usaha tidak terlalu dirasakan oleh pemilik. Tetapi karena madu yang dijual oleh pemilik merupakan madu yang belum memiliki merek, maka banyak konsumen yang lari ke madu-madu campuran yang sudah bermerek. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dari penjualan madu ini sangat besar bagi pemilik, karena dengan keuntungan tersebut, pemilik bisa membayar uang kuliahnya sendiri dan juga bisa dimanfaatkan untuk biaya bulanan.
Sedangkan kerugian tidak terlalu dirasakan oleh pemilik karena sistem penjualannya adalah sistem komisi. Artinya jika produk laku, ia akan mendapatkan keuntungan, tapi jika produk tidak laku, maka produknya bisa dikembalikan kepada orang tua pemilik. Jadinya pemilik tidak merasakan kerugian secara langsung. All shop yang ketiga adalah tripsri.id. Pemiliknya adalah Kalvani. Alasan pemilik mendirikan usaha ini adalah ikut-ikutan teman yang sudah memulai usaha ini duluan. Awalnya ia hanya mencoba membeli satu bal pakaian bekas, kemudian dipasarkan secara online dengan media Instagram. Lama usahanya belum lama, baru dibuka sejak awal September tahun 2021. Faktor peluang usaha dengan banyaknya anak muda yang ingin tampil trendy, tetapi tidak mau mengeluarkan uang yang banyak, maka bisnis pre-love sangat menjanjikan saat ini. Ditambah lagi adanya isu grand concern, membuat pemilik yakin akan peluang dari usaha ini. Persaingan usaha menurut pemilik sudah banyak orang-orang yang menjual produk pre-love. Hal itu menjadikan persaingan pada pasar pre-love sangat sengit. Banyak yang menjual barang-barang yang bagus serta bermerek dengan harga yang murah. Hal itu membuat pemilik harus pintar-pintar memasarkan produknya agar tidak kalah saing. Keuntungan, karena usahanya belum berjalan terlalu lama, jadi keuntungannya pun belum terlalu dirasakan pemilik. Semua keuntungan masih yakip untuk modal mendirikan usaha lain yang lebih sedikit persaingan dengan keuntungan yang menjanjikan. Kerugian, sama halnya dengan kerugian, pada usaha ini pun belum merasakan kerugian. Hal itu disebabkan karena produk yang dijual adalah produk pakaian yang artinya tidak cepat busuk. Walaupun masih ada produk-produk yang belum terjual, tapi tidak dapat dikatakan kerugian, karena produk tersebut dapat terjual kapanpun. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Alasan membangun usaha. Alasan pemilik mendirikan usaha ini adalah untuk membantu orang tua dalam meringankan beban orang tua dan untuk jajan sehari-hari. Awalnya ia hanya mencoba menjual barang-barang yang belum dia gunakan, tetapi sudah terlanjur dibeli. Lama usaha ini sudah berjalan selama 2 tahun. Faktor peluang usaha. Dengan banyaknya anak muda yang ingin tampil trendy, tapi tidak mau mengeluarkan uang yang banyak, maka bisnis ini sangat menjanjikan untuk saat ini. Persaingan usaha. Menurut pemilik, sudah banyak sekali penjual produk pre-love yang menjadikan persaingan pada pasar amat sengit. Banyak yang menjual barang-barang dengan harga murah. Hal itu membuat pemilik harus sangat pintar dalam memasarkan produknya agar tidak kalah saing dengan all-shop lainnya. Keuntungan, pemilik usaha ini sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan besar bagi bisnis kecil, dan ia juga telah balik modal saat bisnisnya menduduki usia 1,5 tahun. Kerugian yang dialami pemilik usaha ini sangat sedikit karena ia sangat pintar untuk memutarbalikkan harga dari suatu barang. Yang selanjutnya adalah Be Favorit atau didirikan oleh Anakasya. Alasan membangun usaha. Alasan pemilik mendirikan usaha ini adalah untuk mengisi waktu kosong selama libur SMA dan untuk membantu adik-adiknya dengan memberikan sedikit uang jajan dari penghasilannya. Lama usaha ini sudah berjalan selama 3 tahun. Faktor peluang usaha dengan banyaknya anak muda yang ingin tampil cantik dan menawan, tapi tidak mau repot belanja langsung ke toko, sehingga usaha ini sangat memungkinkan di kantong anak muda, khususnya pelajar. Persaingan usaha. Menurut pemilik, sudah banyak sekali penjual online shop yang jauh lebih murah dan menjadikan persaingan pada pasar sangat tinggi. Banyak yang menjual barang-barang dengan harga murah. Hal itu membuat pemilik harus sangat pintar dalam memasarkan produknya agar tidak kalah saing dengan all shop lainnya. Keuntungan, pemilik usaha ini hanya mendapatkan keuntungan yang cukup karena masih belum banyak yang mengetahui all shop ini dan followers Instagramnya masih sedikit. Kerugian,
Kerugian yang dialami pemilik usaha ini lumayan besar karena barang yang dia jual harus selalu ready, tetapi pembeli yang tidak begitu banyak membuat bisnisnya belum balik modal dan menguntungkan pemilik secara besar. Selanjutnya AC.Fashion 20, didirikan oleh Nurintan. Alasan pemilik mendirikan usaha ini adalah untuk membantu orang tua dan untuk membayar uang bimbel karena akan mengikuti ujian nasional atau masuk perguruan tinggi, serta untuk menambah uang saku. Usaha ini sudah berjalan selama 5 tahun, mulai dari ia duduk di bangku SMA hingga saat ini. Faktor peluang bisnis dengan banyaknya kalangan muda hingga orang tua yang ingin tampil cantik dan menawan tanpa repot berbelanja langsung ke toko, sehingga usaha ini sangat memungkinkan di kantong anak muda, khususnya pelajar. Workshop ini juga menyediakan COD dan gratis ongkir. Persaingan usaha. Menurut pemilik, sudah banyak sekali penjual online shop yang jauh lebih murah dan dengan bahan yang bagus, sehingga persaingan pada pasar sangat tinggi. Hal itu membuat pemilik usaha harus sangat pintar dalam memasarkan produknya dan membalik-balikan harga agar pelanggannya tidak beralih langganan dan tidak kalah saing dengan workshop lainnya. Keuntungan, pemilik usaha ini hanya mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan telah balik modal yang digunakan pada awal membuka bisnis ini. Sedangkan kerugian yang dialami pemilik usaha ini sangat kecil, karena dia sangat pandai dalam mengelola semua pendapatannya dan mampu menutupi kekurangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Francisca. Selanjutnya ada NAD Shop yang didirikan oleh Naura. NAD Shop, alasan membangun usaha. Alasan dia membangun usaha usahanya ialah ia ingin membantu orang tuanya, lalu ia juga ingin mendapatkan hasil sendiri dari usahanya tersebut sebagai tambahan uang jajannya agar tidak memberatkan kedua orang tuanya. Lama usaha yang dijalankan sudah hampir 2 tahun selama pandemi. Faktor peluang usaha. Perempuan masa kini memang ingin selalu tampil anggun, mempesona dan modis dalam berbagai suasana. Untuk menunjang gaya dalam berpenampilan, memang dapat dilakukan dalam berbagai cara. Dalam setiap gaya dalam berpenampilan memang seorang wanita dituntut agar selalu tampil cantik dan anggun di antara lainnya. Untuk menunjang gaya dalam berpenampilan dengan menggunakan berbagai aksesoris memang merupakan pilihan yang pas. Pesaing usaha. Seiring dengan penggunaan ponsel yang terus meningkat, membuat peluang bisnis aksesoris juga terbuka lebar. Berbanding lurus dengan itu, pemain di bisnis aksesoris ikut diramaikan oleh banyak pemain. Ujungnya pesaing bisnis ini pun menjadi kiat sengit. Tak kaya untuk tetap dapat bertahan di bisnis ini, para produsen pun harus menyiapkan jurus itu. Kerugian, pemilik ini mendapatkan kerugian seperti resiko persaingan pasar yang cukup ketat, baik itu persaingan bisnis dari sesama pelaku usaha kecil maupun persaingan pasar dengan produk-produk aksesoris serupa. Keuntungan, pemilik ini mendapatkan keuntungan dari bisnis yang belum begitu besar, tetapi dari usaha tersebut ia mendapatkan balik modal dari modalnya sebelumnya. Yang kedua ada Sagi Shop yang didirikan oleh Gloria. Alasan pemilik mendirikan bisnis ini adalah untuk membantu orang tuanya dalam meringankan beban orang tuanya untuk jajan kesehariannya. Awalnya ia mencoba menjual barang-barang yang belum digunakan, tetapi sudah terlanjur dibeli. Lama usaha ini sudah berjalan selama 1 tahun selama ia duduk di kelas 2 SMA.
Faktor peluang usaha, dengan banyaknya anak muda yang ingin tampil trendy, tetapi tidak dapat mengeluarkan uang yang banyak, maka bisnis ini dapat menjanjikan untuk saat ini. Persaingan usaha. Menurut pemilik, sudah banyak sekali penjual produk pre-love yang menjadikan persaingan pada pasar amat sengit. Banyak yang menjual barang-barang dengan harga murah. Hal itu membuat pemilik harus sangat pintar dalam memasarkan produknya, agar tidak kalah saing dengan outlet lainnya. Keuntungan dari usaha tersebut bisa mencapai 500.000 selama sebulannya. Kerugian yang didapatnya selama ini berbisnis sangat kecil karena ia pandai dalam mengatur bisnisnya. Yang ketiga ada thrift shop Sibolga yang didirikan oleh Viola. Alasan pemilik mendirikan usaha ini adalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan teman yang sudah mempunyai usaha itu duluan. Awalnya ia hanya mencoba membeli per biji ataupun 10 pieces. Berjalannya waktu, thriftnya banyak diminati oleh kalangan remaja. Lama usaha ini belum berjalan lama, baru dibuka sejak awal Februari 2021. Faktor peluang usaha dalam bisnis thrift shop, apapun barang serta nama brandnya, selama barang bekas tersebut berkondisi baik dan layak untuk dipakai, memiliki arti dapat diperjualbelikan. Persaingan usaha. Ketika ia memulai bisnis thrift shop, dia mengetahui bahwa penjual produk seperti ini digemari oleh usia produktif terutama remaja. Akan tetapi, ia tidak perlu khawatir karena meskipun target pasar ia hanya usia tertentu. Keuntungan, karena usaha belum berjalan terlalu lama, masih sekitar 8 bulanan, jadi keuntungannya pun belum terlalu dirasakan oleh pemiliknya. Semua keuntungannya masih ia pergunakan untuk modal usahanya. Kerugian, sama halnya dengan keuntungan. Pada usaha ini pun belum merasakan kerugian. Hal ini disebabkan karena thrift kebanyakan menjual produk dengan merek ternama, khususnya yang berasal dari luar negeri. Namun perlu waspada, masih ada beberapa penjual yang mengaku bahwa barang itu asli, padahal sebenarnya palsu ataupun KW. Usaha yang dapat bertahan lama yaitu hijabsunshine.com. Hijabsunshine dapat bertahan lama karena pemilik selalu melakukan banyak inovasi atas all shop-nya. Contohnya, dengan memberikan gifts kepada setiap konsumen, membuat packaging yang menarik, dan juga selalu menjual produk yang kekinian. Usaha yang tidak bertahan lama yaitu thrifty.id. All shop thrifting ini menurut kami tidak akan bertahan lama, sebab pemiliknya hanya mencoba-coba saat memulai usaha ini. Dan juga pemiliknya mempunyai keinginan untuk menyudahi usaha ini dan mendirikan usaha yang lain. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu Echekis Shop atau didirikan oleh Tesalonika.